kabarnya hari ini? Semoga tetap baik-baik saja ya. Hari ini kita membahas tentang teks eksplanasi, yaitu materi kelas 11, jenjang SMA dan SMK. Sebelum kita mengetahui bagaimana contoh dari teks eksplanasi, sebaiknya kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan teks eksplanasi. Adapun definisi dari teks eksplanasi yaitu teks yang berisikan mengapa dan bagaimana proses terjadinya atau terbentuknya suatu fenomena alam atau kondisi sosial secara ilmiah. Dalam teks eksplanasi berisikan informasi mengenai fenomena alam atau kondisi sosial secara ilmiah yang ditunjukkan dengan pertanyaan mengapa dan bagaimana. Mengapa peristiwa fenomena alam tersebut terjadi atau kondisi sosial tersebut terjadi, dan bagaimana terjadinya fenomena atau kondisi sosial tersebut. Ada dalam bagaimana tersebut ada urutan waktu. Contohnya pada fenomena alam dapat kita lihat pada terbentuknya pelangi. Sebelum kita membaca tentang teks eksposisi mengenai pelangi, kita berpikiran bahwa pelangi tersebut atau kita mendengar bahwa pelangi tersebut terjadi akibat adanya bidadari yang mandi yang turun dari kayangan ke bumi dan mandi di air terjun, ya. Kita sering mendengar kabar atau berita seperti itu, ya. Tapi dengan membaca teks eksplanasi kita dapat mengetahui bahwa pelangi tersebut terjadi akibat pantulan dari cahaya matahari ke dalam bumi atau ke dalam lautan, yaitu air yang ada di bumi. Biasan atau disebut dengan biasan cahaya yang terjadi biasanya pada saat hujan. Yang kedua yaitu gempa bumi. Pada gempa bumi ada kabar katanya bahwa gempa bumi tersebut terjadi karena adanya raksasa yang mengamuk. Raksasa mengamuk, bagaimana ya yang maksud dengan raksasa mengamuk tersebut? Dengan adanya teks eksposisi dapat dijabarkan bagaimana sih terjadinya gempa bumi tersebut, dapat secara ilmiah. Dengan membaca teks eksposisi tentang gempa bumi dapat kita ketahui bahwa gempa bumi tersebut terjadi akibat lempengan bumi atau getaran pada tanah yang menyebabkan adanya gempa bumi dan terjadinya longsor. Yang ketiga yaitu fenomena pada kondisi sosial, yaitu pada kemiskinan. Pada kemiskinan tersebut dapat dijabarkan bagaimana sih kemiskinan dapat terjadi, dari mana kemiskinan tersebut, dari mana kata kemiskinan tersebut berasal. Jadi pada fenomena sosial tersebut menjelaskan bagaimana asal mulanya terjadi kata kemiskinan. Dari pengertian tersebut kita dapat menjabarkan tentang tujuan dari teks eksplanasi. Adapun tujuannya yaitu eksplanasi digunakan untuk memperhitungkan mengapa sesuatu menjadi seperti itu dan dijelaskan pula serangkaian proses dari suatu gejala atau fenomena sosial alam maupun sosiokultural tentang kebudayaan dengan menggunakan bagaimana. Contohnya, tujuan dari teks eksplanasi pelangi adalah untuk menjelaskan proses atau fenomena terjadinya pelangi di bumi. Klasifikasi teks eksplanasi, jenisnya dibagi menjadi dua, yaitu satu, fenomena alam yang dapat berupa banjir, hujan, tanah longsor, virus corona, dan sebagainya. Yang kedua yaitu fenomena sosial, dapat dilihat sebagai contoh yaitu proses terbentuknya keluarga, pengunjingan, dan kemiskinan dapat dibentuk dari bagaimana terjadinya kemiskinan tersebut atau bagaimana pengunjingan pada masyarakat dapat terjadi. Itu yang dimaksud dengan teks eksplanasi. Adapun ciri-ciri teks eksplanasi yaitu yang pertama, informasi yang dimuat berdasarkan fakta atau faktual. Jadi pada teks eksplanasi membutuhkan data yang benar-benar terjadi dan akurat, ya.
Yang kedua, hal yang dibahas yaitu suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Jadi pada teks eksplanasi memberikan informasi yang bersifat ilmu pengetahuan atau keilmuan yang memberikan kita tambahan wawasan. Yang ketiga, sifatnya informatif dan tidak berusaha memengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. Jika di dalam teks persuasif itu membujuk atau memengaruhi, tapi di dalam teks eksplanasi yaitu memberikan informasi yang berupa fakta, ya, ada informasi. Yang keempat, menggunakan kata penanda urutan yang seperti konjungsi temporal, ada konjungsi waktu, keadaan, kata hubung, itu menggunakan konjungsi. Yang kelima, fokus pada hal umum atau generik, bukan partisipan manusia. Contohnya tsunami, banjir, gempa bumi, hujan, dan lainnya. Jadi itu berisikan tentang kejadian alam, bukan kepada manusia. Sebelum kita menulis teks eksplanasi, sebaiknya kita harus mengetahui terlebih dahulu bagaimana struktur dari teks eksplanasi. Struktur yang pertama yaitu pernyataan umum. Dalam pernyataan umum yaitu menjelaskan tentang informasi umum atau pengertian umum atau klasifikasi umum tentang hal yang ingin kita bicarakan. Contohnya dapat dilihat pada slide yang sudah saya jelaskan bahwa dalam topiknya itu mengenai banjir. Pada pernyataan umum itu tersebut ada penjelasan apa yang dimaksud dengan banjir dan bagaimana banjir itu terjadi, ya. Sebelum ada penjelasan yang lebih lanjutnya. Yang kedua yaitu deretan penjelas. Dari klasifikasi tadi tentu terbentuklah bagaimana banjir tersebut bisa terjadi. Ada rangkaian atau urutan bagaimana banjir tersebut bisa terjadi. Dapat dilihat pada slide yang sudah saya terterakan. Coba dilihat di sini, proses terjadinya banjir secara ilmiah itu seperti turunnya hujan. Ada proses, ada cara bagaimana kejadian banjir itu terjadi. Yang ketiga ada namanya interpretasi atau kesimpulan. Pada interpretasi kesimpulan ini adalah bagian terakhir, yaitu adanya kesimpulan dari seluruh paragraf atau dari pernyataan umum tadi dan deretan penjelas tadi, dan juga pada interpretasi ini berupa saran kepada si pembaca atau pada makhluk lainnya. Sebelum kita membuat sebuah teks eksplanasi, sebaiknya kita harus mengetahui bagaimana kaidah teks eksplanasi atau kebahasan dalam teks eksplanasi. Adapun kebahasan yang pertama yaitu menggunakan kalimat pasif. Kalimat dibagi menjadi dua, yaitu kalimat pasif dan kalimat aktif. Kalimat aktif adalah predikatnya dikenai objek, ya. Predikat tersebut membutuhkan objek. Contohnya, ibu menggoreng ikan kembung siang tadi. Ibu merupakan subjek, menggoreng merupakan predikat, ikan kembung merupakan objek, siang tadi merupakan keterangan waktu. Sedangkan kalimat pasif yaitu subjeknya dikenai pekerjaan atau dapat berpola OPS atau OPSK. Contohnya, ikan kembung digoreng ibu siang tadi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pada kalimat pasif, objek tersebut dapat menduduki subjek. Yang kedua, yaitu menggunakan konjungsi kasual dan waktu. Contohnya, pada konjungsi waktu yaitu menggunakan kemudian, lalu. Pada konjungsi kasual menggunakan sebab, karena. Yang ketiga, terdapat istilah ilmiah. Istilah ilmiah tersebut adalah istilah yang berasal dari biologi, ya, bersifat ilmiah. Yang keempat, menggunakan kata kerja material dan rasional. Kata kerja material yaitu kata kerja yang dapat dilihat, ada tindakan. Sedangkan kalau misalnya
kata kerja tingkah laku, yaitu kata kerja yang tidak dapat dilihat tapi dapat dirasakan. Yang kelima, bersifat informatif. Ada informasi yang diberikan dalam teks eksplanasi tersebut. Berikut ada 3 latihan. Silakan kerjakan di buku latihannya. Dan jika sudah siap, silakan dikirimkan melalui WA saya pribadi dengan mencantumkan nama dan kelasnya, juga serta jurusannya. Aku minta dukungan kamu nih supaya aku tetap semangat untuk membuat video mengenai pembelajaran bahasa Indonesia. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen ya teman-teman, dan juga share ke sosial media kalian semua supaya aku tetap semangat. Terima kasih buat waktunya, selamat belajar, sampai jumpa.